And so hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Michi Momo. Jadi di video yang kali ini aku memenuhi permintaan kalian selama bertahun-tahun ini. Kak Michi minta itu doang, ajarin bahasa Korea. Gimana sih cara bahasa Korea gini? Kak Michi kok lancar sih bahasa Koreanya gitu-gitu segala macam. Hari ini aku bakalan bahas sedikit-sedikit, jadi mungkin ada part 2, part 3, part 4 dan selanjutnya. Jadi kalian ikutin aja. Jangan pernah miss bahasa Korea sama aku. Dan kalau misalkan masih ada yang nanya, Kak Michi gimana sih belajar bahasa Koreanya? Aku autodidak sayang. Aku mungkin beruntungnya waktu itu pas lagi di Melbourne aku banyak teman Korea. Sebenarnya aku udah pernah bahas ini di video-video sebelumnya, jadi cari aja. Tapi intinya aku nggak pernah sekolah di sana atau segala macam. Tapi bener-bener 100% autodidak. Aku tuh bukan pro guru, jadi ini aku bener-bener belajar autodidak. Jadi kalau misalkan penjelasannya agak aneh sedikit, please kalian research lebih dalam lagi yang ada tulisannya yang lebih jelas, oke? Oke, jadi kemarin ini aku sempat udah minta sama kalian questions on my Instagram @michimomo untuk ngasih kira-kira apa sih yang pengen kalian pelajarin dari bahasa Korea gitu kan. Jadi aku mungkin bukan yang sampai bener-bener ngajarin grammar gimana banget, karena kalau misalkan yang grammar gitu emang harus aku ajarin tuh videonya khusus. Kalau yang ini tuh bener-bener yang kayak daily atau enggak mungkin yang emang kalian penasaran aja gimana caranya. Oke, let's start. Oke, yang ini ada banyak banget yang nanya. Jadi kapan sih pakai she, pakai a, pakai i? Kayak misalkan kalau manggil tadi tuh ada yang bilang gimana sih kapan panggil Baekhyuna, Baekhyuni, atau mungkin Baekhyunshi. She sebenarnya mirip sama 님. Jadi she itu kayak manggil orang yang kayak lebih tua biasanya, yang tapi kamu nggak gitu deket, baru pertama kali ketemu, atau nggak lebih muda pun nggak apa-apa, cuman kayak karena belum deket manggilnya tuh lebih sopan pakai gitu. Oh, Michelle she, 이거 좀 해주면 안 돼요? Ini boleh nggak kamu lakuin ini? Misalkan orang lagi suruh aku ngelakuin sesuatu tapi kayak orangnya tuh nggak gitu dekat sama aku gitu loh. Tapi bedanya A sama I ini lumayan jelas. Jadi kalau misalkan A tuh biasanya lebih yang kayak kalau mau manggil orang, oh Bishara, atau nggak, oh Baekhyuna. Tapi kalau kamu lagi mau ngomongin orang tersebut dalam satu konteks kalimat, kamu baru ngomongnya Baekhyuni atau Baekhyunen sih sebenarnya. Kayak itu tuh sebenarnya ada kata partikel yang itu loh, yang en, nen, i, ka. Tapi aku pengen kasih tau kamu sekali lagi, berarti kalau misalkan A, misalkan nama aku Michelle gitu kan, oh Bishara, itu kayak manggil gitu loh. Tapi kalau lagi mau ngomongin dalam satu kayak sentence, Bisharen, Bisheri itu juga bisa gitu. Terus ini nih sebenarnya penting banget, bahasa drama belum tentu bahasa normal atau baik. Fans use it without knowing 반말 and 존댓말. A reminder, dia bener banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nonton drama itu, especially kalau misalkan friends sama friends, apalagi kalau misalkan drama yang temen-temen gitu kan, karena mereka seumuran, jadi pasti mereka pakainya 반말 atau informal. Tapi dalam kehidupan asli, kalau misalkan kalian baru pertama kali ketemu sama orang, especially yang lebih tua, belum deket, itu biasanya kita ngomongnya 존댓말. 존댓말 itu kayak bahasa formal. Ngebedainnya gimana? Kayak misalkan ini yang nanyakan tuh bedanya anyong sama annyeonghaseyo tuh apa? Jadi kalau misalkan cuma anyong, itu tuh bener-bener kayak udah friendly banget dan gak sopan sih, apalagi kalau misalkan kamu ngomong anyong ke orang yang lebih tua gitu loh. Karena kalau di Korea itu beda 1 tahun aja tuh udah hitungannya udah beda banget. Jadi kalian harus panggilnya hyung atau nuna atau 언니 gitu loh. Jangan 감사합니다. Terus kayak lebih nggak formal dikitnya 감사해요. Lebih nggak formal lagi 감사해. Lebih nggak formal lagi 감사. Atau yang kayak gitulah. Kalau misalkan 고맙습니다, 고마워요, 고마워, 고맙s ya slangnya aja gitulah. Pokoknya kalau pakai imnida, semnida, yang yo haseyo, 주세요 itu semuanya bahasa formal. Oh, ada yang nanya dari Dear Day, saya dulu pernah sekolah di nama Universitas Indonesia deh misalnya. 저는 Universitas Indonesia 다녔어요. Jadi kayak dulu aku sekolah di UI gitu. Atau mungkin kalian ngomongnya udah graduate dari UI gitu. Oh, 저는 Universitas Indonesia에서 졸업했어요. 다녔어요. Itu lebih kayak, oh dulu aku pernah sekolah di sana gitu. Kalau misalkan lagi belajar gitu ya, 저는 지금 Universitas Indonesia에서 공부하고 있어요. 공부하고 있어요. 공부하다 itu kan belajar, tapi kalau misalkan kalian buat jadi present progressive, maksudnya kejadian lagi sekarang ini, kalian jadiinnya 공부하고 있어요. Kalau misalkan kalian mau ngomong lagi makan, kan biasa orang kan kalau misalkan makan verbnya itu kan 먹고 있어요. Jadi go 있어요. Tambahin go 있어요 itu buat nambahin kalian berarti lagi melakukan sesuatu. Misalkan lagi 수영하다, itu kan berenang. Kalau lagi ngomong saya lagi berenang, 수영하고 있어요. Oke, ini banyak juga nanya cara perkenalan diri pertama kali. Jadi pasti kan kalau misalkan kita pertama kali itu, especially sama orang Korea, pasti kita perkenalan mungkin nama,
terus kita asalnya dari mana kali ya. 안녕하세요. 저는 미셸이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. Jadi kayak halo, kan 안녕하세요 secara sopan. 저는 aku 미셸입니다. Atau kalau misalkan kalian mau ngomong 제 이름은 미셸이에요. 만나서 반갑습니다 itu kayak nice to meet you gitu. Penggunaan kata harus untuk perbedaan informal dan formal karena ada yang 해야지, 해야 돼. Sebenarnya sama yang tadi aku bilang, tambahin yo. Kalau misalkan nggak pakai yo berarti kan nggak formal. Jadi kalau misalkan kalian ngomong 해야지, 해야죠. Kayak 해야죠. 지요 tapi dicepetin gitu jadi 지요. Kalau misalkan 해야 돼 jadinya 해야 돼요. Gitu. Itu berarti formal. Kalau informalnya 해야 돼. 해야지 itu kayak lebih yang kayak aku 해야지. Kayak harus banget dibuat. Maksudnya harus dilakuin kan gue udah bilang gitu. Tapi kalau misalkan 해야 돼 itu lebih kayak ngasih tau oh itu harus dilakukan. Gitu. Penekanan 해야지 sama 해야 돼 yang aku tangkap gitu. Pelafalan huruf R di Korea tuh yang bener gimana sih, Ci? Ini sebenarnya agak sedikit rancu karena sebenarnya di Korea itu nggak ada R, nggak ada L. Mereka semua tuh gabung. Jadi kalau misalkan tergantung dari katanya sih. Jadi kalau misalnya R di bawah dicampur R di atas pasti jadinya L. Kayak misalkan bulayo, bukannya burayo, bacanya bulayo. Kayak nggak tahu. Tapi kalau misalkan di depan haraku, haraku ya, haraku itu tetap R jadinya. Jadi kayaknya emang kalian harus tahu cara pronunciation-nya gimana dari dictionary-nya kali ya. Kalau misalkan kalian download dictionary-nya pasti kan kalian tahu. Paling banyak itu sebenarnya R sama L tuh agak rancu. Sama kayak kalau misalkan kalian ngomong M, sebenarnya nih ya kalau misalkan mau lumayan kedengeran native, M tuh kayak pas lagi kalian ngomong mbak, tau gak sih? Nggak semua, mostly. Makanya kayak orang kan pasti mikirnya kayak ngomongnya bashiso. Padahal sebenarnya kan mashiso. M itu kayak ada B-nya sedikit. Kalau ngomong N tuh ada kayak nempel D-nya sedikit kayak ngomong ne boleh. Tapi kan ada juga orang yang ngomong kayak ne, kayak ada ne tapi ada kayak ne. Jadi M tuh biasanya agak nempel sama B, N itu biasanya agak nempel sama D. R sama L itu sama, B sama P juga itu mirip. Jadi ya kadang-kadang emang suka bingung. So iya guys, jadi mungkin sampai sini dulu aja hari ini perkenalan kita dengan bahasa Korea sedikit-sedikit. Aku nggak mau kasih terlalu banyak karena pasti kalian ntar bakal bingung. Tips aku sekarang apa yang udah aku ajarin barusan itu kalian catet, kalian ulang-ulang, kalian coba pakai aja. Biar kalian makin nyantol dan jadi nggak bingung lagi gitu. Kalau misalkan penasaran pengen ada apa-apa lagi, aku biasanya bakal buka question box di Instagram. Jadi follow Instagram aku di @michimomo atau mungkin komen aja down below. Nanti aku juga bakal screenshot biar adil. 자, 그럼 이 영상 봐주셔서 너무 감사하고요. 구독, 좋아요 눌러주세요. 안녕.